teman-teman sekalian. Udah lama kayaknya saya nggak komen mengenai suatu hal. Sekarang saya ingin komen nih tentang suatu hal yang menggelitik saya. Beberapa hari yang lalu dikatakan bahwa pemerintah akan membuka bioskop dengan alasan bioskop itu, bila kita menonton bioskop itu bisa meningkatkan imunitas. Itu pertama. Tapi sebenarnya ungkapan ini tuh tidak bisa disalahkan juga ya, karena sebelumnya juga sudah banyak orang-orang yang beranggapan bahwa kita bisa mencegah infeksi virus ini tuh dengan meningkatkan sistem imun. Salah satunya tuh dengan pikiran positif, dengan bahagia, dan hampir semua orang yang memberikan data ini dalam arti data yang benar-benar di lapangan itu dicibir oleh banyak orang karena dibilang data ini adalah salah satu proses untuk menakut-nakuti yang bisa menurunkan sistem imun. Nah, oke, saya ingin membahas dari segi ilmiah sih sebenarnya. Benar nggak sih kalau kita bahagia, kita tidak membaca berita-berita yang data yang seperti itu tuh apakah benar sistem imun kita naik? Oke, ini mungkin awalnya itu tuh dari teori yang namanya teori psikoneuroimunologi. Jadi teori ini itu menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara otak kita dengan sistem imun, sistem hormon yang mengatur keseimbangan kondisi di dalam tubuh manusia. Ilmu ini sudah lama dipelajari, terutama awalnya pada binatang. Jadi contohnya begini, misalnya kita ketemu orang jahat gitu ya, nah itu akan memberikan sinyal ke otak kita. Jadi kita nih langsung berpikir, wah itu orang jahat. Lalu otak kita ini akan mengirimkan sinyal ke sistem hormon, ke sistem imun, supaya kita itu punya reaksi. Tubuh kita punya reaksi, ada dua biasanya reaksinya. Kita melawan, maju melawan, atau kita lari. Nah, itu namanya adalah stres akut. Jadi ada suatu stres yang tiba-tiba, stres itu adalah suatu kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kondisi yang memberikan sinyal bahaya ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita awalnya ya. Jadi bila ada orang jahat itu adalah suatu stres akut untuk seorang manusia. Lalu respon manusia adalah melawan atau lari. Tapi setelah dia lari, setelah dia melawan, selesai masalah stresnya itu, dia bisa mengatasi stresnya itu, maka kondisinya akan pelan-pelan akan kembali seperti normal. Jadi ini gini, kalau misalnya kita beranggapan bahwa kita menonton bioskop itu meningkatkan imunitas, lalu kita tidak membaca tidak membaca berita-berita data atau seperti itu sudah meningkatkan imunitas, dari contoh ini, dari logika ini sudah salah, karena sinyal itu bukan sinyal yang berbahaya kalau kita memang tidak. Jadi kalau kita tidak terpapar dengan sinyal-sinyal yang berbahaya, tubuh kita ini tidak latihan untuk mengatasi stres. Dan di sini adalah stres akut. Jadi wajar, anggap aja misalnya ada orang yang tidak suka dengan orang yang memberikan data, misalnya data kematian, COVID nih sudah segini. Lalu banyak kan tuh yang bilang, lalu marah. Nah itu salah satu respon terhadap stres akut. Jadi dia menganggap data itu adalah suatu hal yang berbahaya. Dari pikirannya lalu dia melawan orang yang memberikan data tersebut. Tapi setelah itu dia lupa bahwa kondisi atau data yang disajikan itu adalah suatu fakta. Jadi suatu kondisi yang sampai sekarang belum terselesaikan. Justru akhirnya nanti imbas dari kondisi COVID atau kondisi penularan yang tidak berhenti-berhenti ini, imbasnya itu nanti seperti ke kondisi sosial kan, ada PHK, ada perceraian. Nah, itulah kondisi-kondisi sosial itulah yang menginduksi terjadinya stres kronis. Nah, ini yang mau saya tekankan. Stres kronis inilah, jadi stres kronis itu adalah stres akut yang tidak bisa diatasi. Nah, stres kronis inilah yang akan bisa mempengaruhi sistem imun kita. Jadi teorinya begitu. Jadi kalau hanya justru malah bila ada data atau fakta yang ditampilkan, itu tujuannya supaya tubuh manusia ini bisa berpikir dan bisa bereaksi bagaimana caranya melawan. Melawan ini dalam arti
harus dikendalikan stresnya itu. Jadi bukan kita tutup mata, lalu stresnya itu tetap berjalan menjadi stres kronis yang akhirnya justru malah akan menurunkan sistem imun. Jadi yang akan menurunkan sistem imun ini bukan stres akutnya, tapi stres kronisnya, efeknya ini. Ini yang mau saya bilang. Dan tidak ada hubungan virus itu menginfeksi orang yang bahagia dan tidak. Coba Anda boleh tanya sama orang-orang yang terinfeksi, yang sempat saya juga termasuk orang yang pernah terinfeksi. Dan pada saat terinfeksi itu saya tidak sedang stres, saya tidak sedang depresi, saya tidak sedang istilahnya sistem imun saya menurut saya baik-baik saja. Jadi seorang terinfeksi virus itu banyak faktornya. Yang pertama adalah faktor host ya. Jadi ada 3 segitiga yang harus seimbang pada seseorang bila seorang itu mau sehat terus, yaitu host, agent, environment. Host itu adalah faktor kita. Kita punya penyakit lain atau tidak, kita sedang turun imunitas atau tidak, itu memang faktor host. Tapi jangan lupa ada faktor agent. Jadi faktor agent itu adalah faktor virus. Kita tidak tahu virus strain mana yang ganas, karena virus ini mutasi sudah banyak. Jadi jenis-jenisnya juga banyak. Kita tidak tahu kapan kita kena yang ganas atau tidak. Lalu jumlah virus juga berpengaruh. Kenapa kok banyak tenaga medis yang kena sampai berat? Karena mungkin jumlah virus atau viral load-nya tinggi. Jadi meskipun dia sehat, tapi kalau viral load-nya terlalu banyak, istilahnya musuh dan tentaranya kalah banyak gitu loh. Jadi di sini mau saya tekankan bahwa pemberian kita menyajikan data, fakta yang seolah-olah menakutkan itu bukanlah penyebab penurunan sistem imun. Itu harus diingat. Justru itu akan meningkatkan kewaspadaan dari tubuh juga secara fisiologis. Yang menyebabkan penurunan sistem imun adalah stres kronis. Justru kita harus menangani stres akut ini. Gimana caranya? Ya kita bantu untuk menurunkan penularan, supaya tidak lagi ada berita-berita yang memang menunjukkan bahwa faktanya ini penularannya belum selesai. Ini boleh dibaca ya, kalian juga boleh baca banyak di Google, search aja psikoneuroimunologi. Jadi secara ilmiah itu tidak ada dasar ilmiah bahwa stres akut itu bisa menyebabkan penurunan sistem imun, asalkan kita bisa menangani stres akut tersebut, tidak sampai menjadi stres kronis. Yang memang menurunkan sistem imun adalah bila stres ini berlanjut. Jadi dia berlanjut. Nah sekarang kita lihat aja orang-orang yang bilang kalau ngapain itu data-data seperti itu, ini itu takut. Lihat aja mereka sehari-hari, apakah mereka depresi, apakah mereka tidak tertawa. Kalau mereka masih tertawa-tertawa nongkrong, mereka masih maksudnya masih bisa senyum, masih bisa tertawa-tawa, itu artinya mereka tidak stres. Jadi mereka lupa, justru malah perilaku yang seperti itu akan semakin memasifkan penularan, apalagi tidak mau pakai protokol kesehatan, hanya fokus untuk menjaga sistem imun yang mereka sendiri tidak ngerti itu apa, tidak mau mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh mereka, ya tetap saja akan menjadi stres kronis, terjadi PHK, gangguan sosial, gangguan ekonomi. Inilah yang nantinya akan menjadikan banyak penyakit, gitu ya. Jadi ini saya ngomong secara ilmiah. Jadi dan satu lagi, untuk mencegah infeksi virus itu bukan meningkatkan sistem imun. Jadi sistem imun itu hanya berguna apabila kita terinfeksi, kita akan terinfeksi yang ringan atau mungkin malah jadi OTG. Justru ini yang bahaya, OTG ini yang bisa menulari orang-orang sekitar yang belum tentu imunnya sebagus kita. Jadi tetap itu harus protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar lagi. Jadi harus mencegah penularan. Oke, sekian sampai di sini. Terima kasih.